Selamat siang, salam guru penggerak. Hari ini bersama saya dengan Pak Perdana Barus, yaitu CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang. Di mana hari ini saya akan menyelesaikan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan. Di mana di hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah dari Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Deli Tua. Selamat siang Pak. Ya. Saya ingin sharing sama Bapak dengan pengalaman Bapak yang sudah Bapak alami selama menjadi Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Deli Tua ini Pak. Jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak nantinya. Sudah bisa Pak kita mulai Pak ya? Ya. Silakan. Yang pertama dulu Pak, selama ini Pak, bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi satu kasus merupakan itu dilema etika atau pembangun moral Pak? Artinya maksudnya di sini bagaimana Bapak membedakan antara yang mana dilema etika, yang mana moral nih? Oke, terima kasih pada Pak Perdana Barus selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, ingin menanggapi pertanyaan yang disampaikan, yaitu tentang identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau moral ya. Jadi kalau etika berarti keduanya bisa benar. Kalau moral ada rujukan ya. Sehingga ada yang dari keputusan itu satu benar, satu sebetulnya salah ya, dikategorikan salah. Jadi kalau dia etika merupakan identifikasi dalam dilema etika. Jadi ini ada terhadap guru juga, ada terhadap siswa, ya, ada juga terhadap masyarakat ya yang bisa kita temui. Kalau terhadap guru misalnya, jadi untuk menyampaikan bahwasanya pelanggaran tata tertib misalnya di sekolah, termasuk sering terlambat mengajar, juga sering izin. Di satu sisi gurunya menganggap bahwa itu benar karena kondisi kurang sehat. Tapi di sisi lain kita selaku pimpinan, karena tidak opname atau memang karena kondisi memang tidak sehat sampai sakit keras atau betul-betul tidak bisa aktivitas. Jadi ini juga sama kita jadi dilema. Kita buat nanti nilainya kurang baik, ya tentu dari salah satu kehadiran sudah memungkinkan kurang baik. Tapi di sisi lain, kalau kurang baik nanti maka efeknya adalah nilai di SKP dan hubungannya dengan pencairan tunjangan profesi. Tapi kenapa dia seperti itu tadi? Karena memang kondisi dari seorang guru tersebut yang kurang maksimal lagi. Sebetulnya bisa datang, cuma nggak maksimal lagi dengan yang kawannya. Jadi termasuk
kasus yang merupakan dilema etika menurut saya itu. Satu. Artinya dalam memilahkan antara yang mana dilema etika, yang mana pembangun moral itu, berarti Bapak mengidentifikasi dulu ya Pak, diidentifikasi apakah Ya. masalah tersebut termasuk pelanggaran etika atau moral gitulah kira-kira Ya. gitu kan. Baik Pak. Kemudian selanjutnya Pak, di dalam selama ini Bapak kan memimpin, pasti kan tentunya sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan di antara dua pilihan gitu Pak. Dan dua-dua pilihan permasalahan tersebut mengandung nilai-nilai kebijakan. Artinya dua permasalahan yang sama-sama benar. Kira-kira apa selama ini yang Bapak buat lakukan untuk mengambil keputusan memilih di antara dua keputusan yang sama-sama benar gitu? Oke. Jadi untuk memilih satu keputusan dari dua kasus yang kita anggap benar, jadi merupakan dilema bagi kita juga. Ya, dicarilah risiko yang paling kecil. Kedua-duanya tidak mungkin diputuskan sekali dua, harus satu. Tapi risiko yang paling kecil, yang menguntungkan kedua belah pihak, yang menguntungkan semua, tidak, yang mengurangi kerugian dari keputusan yang kita ambil. Itulah saya rasa kalau untuk, artinya dalam langkah mengambil satu keputusan, Bapak mempertimbangkan dulu keputusan itu mana yang lebih diutamakan gitulah kira-kira Pak ya. Iya. Tapi tetap artinya mengutamakan kepentingan siswa gitulah kira-kira gitu, berfokus Iya. berpusat pada siswa ya Pak. kalau siswa ya, jadi sama seperti semalam kita siswa sudah melanggar aturan ikut di dalam rombongan tawuran. Namun kita juga di sini dilema juga. Kita sampaikan kepada orang tuanya masih ingin anaknya sekolah di sini. Seharusnya dia dari penyampaian pelanggaran aturan sudah harusnya pindah dari sekolah. Dengan orang tuanya datang ke sekolah dan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi, ya di satu sisi harus kita terima minta maafnya, tapi di segi aturan ya harusnya harus kita keluarkan anaknya. Namun pertimbangan lain, risiko yang paling kecil untuk saat ini yang tidak merugikan anaknya, ya udah kita berikan toleransi juga. Jadi termasuk sebuah toleransi saya rasa dilema ini. Artinya tetap memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk anak bisa berubah gitulah Pak ya. Iya. Tetap berfokus pada anak, itulah kira-kira kan gitu kan. Kemudian yang ketiga Pak, tentunya kan ketika Bapak mendapatkan atau menemukan sebuah masalah kan tidak langsung Bapak mengambil satu keputusan gitu Pak. Mungkin beberapa tahapan-tahapan sebelum Bapak mengambil keputusan. Kira-kira prosedur-prosedur apa kira-kira Pak yang Bapak lakukan sebelum membuat suatu keputusan Pak? Apakah misalnya mengidentifikasi masalahnya dulu, mengklarifikasi, mencari tahu permasalahannya, siapa saja yang terkait di dalamnya, dan mempertimbangkan baru memberikan keputusan? Ya, yang pertama kita cari informasi dari yang memberi informasi, dan setelah mengetahui informasi itu kita cek kebenaran dari informasi tadi. Setelah kita cek, kemudian kita diskusi dengan atau kita cari bandingan dengan yang sudah pernah dibuat keputusan yang sama. Setelah itu baru kita pertimbangkan dan akhirnya kita putuskan keputusan supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengeluarkan satu keputusan gitu Pak ya. Iya, agar keputusan tidak salah ya, tidak salah buat.
Kemudian Pak, yang selanjutnya Pak, kan ya kira-kira di dalam pengambilan keputusan ini kan di dalam keputusan yang dilema tadi, tentunya kan udah banyak Bapak jumpai keputusan dilema. Kira-kira eh, yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu kira-kira yang bagaimana Pak? Kira-kira yang efektif ya Pak. Dan pasti banyak teknik-teknik dan teori-teori dalam mengambil keputusan. Kira-kira menurut Bapak yang paling efektif untuk selama ini yang gimana kira-kira? Apakah dengan langkah-langkah penyelesaian masalah seperti segitiga restitusi yang mengkaji dulu, memantau, kemudian mengambil Yang jelas keputusan. ya, yang jelas tadi cari informasi dulu, kemudian dicek kebenarannya, baru kita buat hitungan-hitungan atau pengkajian dengan informasi itu, baru kita putuskan. Artinya setiap menemukan masalah melakukan dulu pendekatan yang persuasif kepada yang mendapatkan masalah, itulah kira-kira Pak ya. Kemudian yang selanjutnya Pak, yang kelima Pak, selama ini merupakan tantangannya apa kira-kira Pak, waktu Bapak mengambil keputusan, apa kira-kira tantangan yang terberat untuk memilih keputusan satu dengan keputusan yang lainnya? Tantangannya salah satu adalah penegakan aturan. Tentu di sana tidak bisa sepenuhnya kita tegakkan aturan. Jadi mengurangi dengan orang lain bisa mengambil contoh dengan keputusan yang kita buat. Itu tantangannya. Jadi keputusan yang kita ambil, orang lain bisa menilai masih ada ya, ketegasan jadi berkurang. Ya, artinya tetap kita berfokus agar keputusan yang kita ambil itu merupakan itulah keputusan yang terbaik dari keputusan yang baik, gitulah kira-kira. Kemudian yang selanjutnya Pak, ketika Bapak mengambil keputusan dengan suatu permasalahan yang ditemui di lapangan, apakah memang Bapak di situ ada masalah, di situ langsung buat keputusan, atau ada prosedurnya membuat jangka waktu atau jadwal-jadwal dalam penyelesaian masalah tersebut? Ya, secara umum kita buat waktunya, tapi secepat mungkin ya, tidak perlu lama-lama. Tapi kita buat perencanaannya, karena kita butuh informasi tentang apa yang mau kita putuskan. Jadi sehingga tidak salah memutuskan, membuat perencanaannya dengan waktu yang secepat mungkin memang. Ya, pas Pak. Artinya penuh perencanaan lah Pak ya. Iya, perencanaan. Kemudian yang selanjutnya ini Pak, dalam mengambil suatu keputusan di dalam kita menemui kasus, pasti kan ada faktor-faktor yang akan membuat kita lebih mudah mengambil suatu keputusan. Faktor-faktor atau orang-orang siapa-siapa saja yang biasanya Bapak libatkan dalam mengambil satu keputusan gitu Pak. Ya, kalau dari teman lah, rekan seprofesi ya, kalau saya ya rekan organisasi MKKS perlu saya libatkan untuk meminta pendapat ya, dan kalau juga tidak bisa ya melibatkan atasan. Artinya Bapak akan ketika Bapak dihadapkan dengan suatu permasalahan, dua pilihan yang membingungkan, Bapak akan meminta petunjuk kepada atasan, gitulah kira-kira gitu. Iya. Nah, Pak. Oke Bapak, dari semua pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman-pengalaman Bapak ini tadi dengan kita pertemuan hari ini, kira-kira pembelajaran apa kira-kira yang bisa Bapak berbagi kepada kami tentang dalam pengambilan keputusan ini Pak? Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Oke. Jadi dalam setiap pekerjaan dipastikan ada dilema ya dalam pengambilan keputusan. Untuk itu saya sarankan kepada kita agar hati-hati untuk mengambil keputusan, jangan terjebak dengan situasi yang merugikan kedua belah pihak atau yang memberikan keputusan dan yang menerima keputusan. Yang ketiga, perlu dibuat perencanaan untuk mendapatkan referensi juga dari teman atau atasan kita. Saya rasa itu bisa sebuah pelajaran untuk kita
untuk hari ini dan selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih Pak. Artinya dalam hal ini kita harus yang di pembelajaran yang bisa kita ambil itu berarti kita dalam mengambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa, harus mengikuti prosedur-prosedur TKA yang ada sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar maksimal gitulah ya Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya hari ini Pak. Kami mungkin banyak sudah dapat masukan dari Bapak hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan kepada kami hari ini dapat menambah ilmu kami, wawasan kami di mana untuk kedepannya kami dapat lebih paham tentang bagaimana cara mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan dilema-dilema keputusan. Demikian dari saya CGP Angkatan 10 untuk memenuhi kebutuhan tugas modul 3.1 dari CGP Angkatan. Salam CGP Angkatan 10. Salam guru penggerak. Selamat siang pemirsa semua dan semua para guru-guru pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Perdana Barus. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang, instansi SMA Negeri 1 Deli Tua. Nah, di mana dalam kesempatan kali ini saya di sini ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari SD 104214. Di mana ibu ini hari ini menjadi narasumber bincang-bincang kami tentang pengambilan keputusan, dilema dalam pengambilan keputusan, di mana kesempatan ini untuk menyelesaikan tugas modul 3.1 di tugas guru penggerak Angkatan 10. Selamat siang Bu. Ya. Nah di sini izin Bu, kita kan mau sharing-sharing, jadi artinya tukar pengalaman. Kami dari CGP ini ingin dapat pengalaman dari Ibu yang selama ini Ibu udah melanglang buana sebagai pemimpin pembelajaran di suatu instansi, khususnya di SD 104214 ini ya Bu ya. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, nantinya yang Ibu jawab menjadi referensi pada kami agar kami bisa menjadi masukan yang positif bagi kami ya Bu ya. Siap Bu ya? Siap. Yang pertama dulu Bu. Selama ini kan Ibu kan sering dihadapkan dengan masalah-masalah. Ya. Masalah itu kan kita bagi menjadi dua, kita identikan dengan dua, yaitu satu dulu dilema etika, kemudian dilema moral gitu ya Bu. Jadi kan kira-kira kalau Ibu ada masalah, Ibu mengidentifikasi dulu apakah itu kesalahan itu, permasalahan itu di bidang moral atau di etika, kira-kira gimana cara Ibu memilahnya gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya kalau masalah-masalah yang saya hadapi, terutama kalau di sekolah saya ini memang belum terlalu urgen, yang belum ada yang terlalu menyolok masalahnya. Paling pun masalah anak-anak tentang keterlambatan dan ketidakhadirannya saja. Itu sajanya yang selama ini saya perhatikan dan saya terima laporan dari para guru. Kalau caranya ya biasanya saya tanya dengan gurunya, dengan laporan gurunya, ditambah supaya dia menjadi suatu laporan yang akurat, saya panggil anaknya gitu, mengidentifikasinya dengan menanyakan sebab musabab kenapa dia terlambat dan tidak hadir itu. Artinya setiap mau mengambil suatu keputusan, Ibu mengidentifikasi masalah dulu, lalu mengklarifikasinya dulu ya, apa permasalahan. Harus itu. Kemudian yang kedua Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya kan Ibu sering dihadapkan di antara dua permasalahan. Dua permasalahan yang dimana permasalahan tersebut sama-sama benar. Nah, kira-kira gimana selama ini Ibu buat memilih suatu permasalahan itu di antara kedua permasalahan Bu? Karena dua-dua benar gitu. Gimana cara-cara teknik Ibu untuk menentukannya, yang mana yang kita ambil? Kalau saya biasanya kalau memang menurut saya ya, kalau memang masalah itu memang kedua-duanya benar, tapi masalah yang pertama timbul lah. Yang pertama datang masalah itu, itulah dulu yang saya lakukan. Karena memang itu kan sama-sama benar. Tapi yang masalah yang pertama sekali hadir, itulah yang menjadi skala prioritas. Skala prioritas mana yang duluan, itulah diselesaikan. Iya, dulu, itulah yang duluan diselesaikan. Kemudian kalau begini dia Bu, ada pilihannya itu antara kalau Ibu pilih pun A benar, yang B juga benar, dua-dua benar. Kira-kira Ibu nanti mau pilih A atau pilih B?
Gimana cara-cara kira-kira langkah ibu untuk menentukannya apakah ibu pilih A atau B? Ya, kita lihat apanya lah dulu. Kronologisnya Iya, gitu ya, Bu? kronologis masalahnya itu, ya kan? Memang masalahnya masing-masing sama. Heeh. Contoh yang tadi seperti misalnya kedinasan dengan pribadi. Pribadi, ya. Nah, tapi kalau saya dari selaku kepala sekolah, ya otomatis saya memilih yang kedinasan. Dia sesuai dengan ketentuan kan gitu. Memang dia udah siap selama ini untuk melaksanakan misalnya menjadi gurunya tadi, itu sudah memang suatu ketentuan. Seperti ya saya apakan juga seperti ada sumpah gitu ya. Nah, kalau kita selaku PNS itu misalnya kita siap ditempatkan di mana saja. Nah, berarti itu kan menjadi suatu pilihan. Nah, jadi itulah yang saya apakan ke dia. Berarti kalau untuk urusan keluarga dan apanya ya di nomor duakannya, dicarinya lah solusinya lain. Tapi kalau ke sayanya ya harus ke pekerjaannya dulu lah. Artinya ibu lebih mengarahkan dia ke peraturan dan yang sudah ditentukan pemerintah. Iya. Karena dia sudah siap masuk ke dalamnya itu, ikut serta kan gitu kan. Udah mendaftar di situ berarti udah siap. Gitu, udah siap. Jadi harus. Gitu. Kemudian Bu, untuk mengambil suatu keputusan, tentunya kan ibu bukan bisa harus misalnya semena-mena gitu ya mengambil satu keputusan. Pasti kan ada tahapan-tahapannya, prosedur-prosedur yang ibu jalankan. Kira-kira prosedur yang selama ini ibu jalankan tuh gimana kira-kira? Kalau saya biasanya kalau ada masalah-masalah yang timbul, itu tidak pernah saya mengambil keputusan itu sendiri. Saya harus bermusyawarah dengan guru-guru. Saya lihat juga guru-guru yang mumpuni dalam arti kata, cara berpikirnya. Saya sharing-sharing dengan mereka. Baru setelah hasil sharing itu macam mana saya simpulkan, barulah saya mengambil keputusan. Iya, saya tidak pernah pula langsung mengambil keputusan dengan secara otoriter ataupun dengan kemauan saya sendiri. Enggak, saya sharing dulu. Artinya ibu ketika dihadapkan suatu masalah, ibu identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian langkah keduanya ibu sharing dengan sesama guru. Kalau nggak dapat solusinya sesama kepala sekolah, kalau tidak dapat ke pimpinan yang tinggi gitu lah Bu ya. Pasti ya begitulah itu jenjangnya itu ya kan. Tahapan. Tapi pada saat ini memang masalah itu tidak pernah pula sampai ke sana. Masalahnya masih masalah kecil, anak-anak aja. Kalau kepada guru belum ada pula yang saya hadapi seperti itu kan gitu. Jadi tidak pernah lah masalah-masalah saya ini sampai ke dinas gitu. Hanya sampai di skop sekolah aja sudah bisa diatasi. Karena masalahnya masalah anak-anak murid siswa. Jadi selanjutnya nih Bu, kan Ibu udah banyak menghadapi masalah, baik itu masalah masyarakat, masalah siswa, masalah dengan guru-guru di sini. Kira-kira teknik-teknik apa yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan yang efektif menurut Ibu selama ini? Teknik apa kira-kira yang efektif dalam Ibu mengambil keputusan? Kalau tekniknya Ibu lebih condong ke teknik musyawarah. Musyawarah saya. Itu saya lebih condong ke situ. Kalau ngambil keputusan, saling saya musyawarahkan, baik itu untuk lingkungan pembelajaran, lingkungan luar sekolah, apa yang terjadi misal di luar sekolah, saya musyawarahkan. Itu yang rasanya efektif. Karena itu tadi udah harus kan kita dapat mengidentifikasi, dapat masukan-masukan dari kawan-kawan orang-orang lain. Dari situlah kita itu saya lebih ke musyawarah. Artinya Ibu mau bilangkan bahwasanya ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita harus menerima kritikan dan saran dari orang lain gitu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, kira-kira kendalanya Bu dalam kita membuat suatu keputusan yang dilema gitu antara satu dan yang satunya, biasanya kendala yang Ibu hadapi apa aja kira-kira? Kendala itu biasanya kadang-kadang keputusan kita itu tidak semua orang dapat menerimanya langsung, menerimanya dengan baik. Kadang-kadang ada juga yang tidak cocok dengan rasa diri dengan keputusan kita itu. Itu dilema, itu menjadi suatu kendala itu. Tidak siap menerima keputusan kita itu. Ada juga yang menolak.
Nah, itu kan jadi satu Berarti kata. kendalanya yang terbesar ketika kita ambil keputusan yang satu, kita harus bisa menjelaskan kepada yang satunya agar dia bisa menerima Iya, keputusan iya, yang kita ambil, iya. walaupun keputusan itu tidak sesuai dengan yang dia Iya, inginkan. dia gitu. inginkan, ya harus Tapi- ada gitulah. Kita harus menjelaskan ke dia kenapa keputusan saya ini saya ambil karena bla 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 bla. Akhirnya masuklah di akalnya bahwa akhirnya dia menerima. Iya, benar. Nah, iya, itu tidak langsung menerima begitu saja. Nah, kemudian Bu, dalam Ibu mengambil suatu menghadapi suatu permasalahan, apakah Ibu di situ langsung mengambil suatu tindakan dan suatu keputusan, atau Ibu organisasikan dulu permasalahannya dengan tahapan-tahapan yang tertentu gitu? Oh iya, saya kalau mengambil keputusan mengambil masalah, memang langsung saya action kan, tapi dalam arti kata bukan mengapa istilahnya membuang atau mengesampingkan langkah-langkah. Walaupun itu langsung saya kumpulkan, misalnya ada masalah, kumpul semua, ada apa ini begini, kita musyawarahkan bersama. Setelah dimusyawarahkan, dapatlah masalah itu tadi hasilnya yang baik, baru kita laksanakan. Memang saya action langsung, tidak dibiarkan gitu. Hanya saja tidak keputusan itu dari saya sendiri. Saya ya tadilah langkah demi langkah, apa masalahnya, sebabnya, macam mana solusinya kita jalani. Nah, itulah dengan sama-sama para guru lah umumnya saya apakan. Artinya ketika dihadapkan di sebuah masalah, Ibu akan cepat respon tanggapi masalah iya, itu langsung. tapi bukan berarti cepat itu mengesampingkan atau mengabaikan tahapan-tahapan. Iya, tahapan-tahapan masalah itu tidak. Cepat ditanggapi tapi sesuai dengan tahapannya gitu. Benar, gitulah dia. Kemudian Bu, yang berikutnya nih Bu, kan ketika Ibu mengambil suatu keputusan, kira-kira apakah ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi Ibu dalam mengambil keputusan? Atau apakah ada orang-orang yang tertentu gitu yang mempengaruhi atau yang memberikan masukan sama Ibu untuk mengambil suatu keputusan yang lebih baik gitu? Kalau saya memang kalau suatu mengambil keputusan ya objektif aja, tidak ada faktor-faktor dari faktor A, faktor B gitu. Kalau memang ya benar suatu masalah itu harus dibuat, ya kita laksanakan tanpa mendengar kiri kanan lah gitu, istilahnya faktor negatifnya. Enggak. Yang jelas kita ambil dari sisi positifnya. Iya, gitu dari ya, sisi Bu. positifnya gitu. Kemudian yang terakhir ini Bu, kita ada banyak ngobrol, sharing, tentang berbicara tentang pengalaman-pengalaman Ibu. Kira-kira dari pembicaraan kita ini lah, bukan pembelajaran apa lah yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita hari ini? Pembelajaran tentang mengambil suatu keputusan, pengambilan suatu keputusan itu harus dimusyawarahkan, harus diidentifikasi, dicari jalan keluarnya, solusinya, barulah kita lemparkan hasil dari keputusan itu. Tidak bisa langsung semena-mena keputusan harus begini, kita secara kemauan kita sendiri, tidak. Jadi apapun yang terjadi kita harus musyawarahkan, harus kita sharingkan, karena kita bersama dengan orang banyak, dan kita tidak bisa mengikuti kemauan kita sendiri. Memang rambut sama hitam tapi hati berlainan kan gitu. Jadi mencari kata sepakat, mufakat, biar terjadilah suatu perbuatan atau hal-hal yang baik itu tidak saling merugikan satu sama lainnya. Artinya di dalam kita menghadapi masalah, kita nggak boleh karena emosi langsung Iya, gitu ya. Tetap kita jalani cepat tepat tapi sesuai prosedur, tetap tenang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, gitu ya. tidak saling ada yang dirugikan dalam hal itu. Baik Bu, terima kasih Bu, udah banyak kita bincang-bincang, sudah banyak ilmu juga yang saya dapat dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan hari ini kepada saya dapat menjadi kontribusi yang baik ke depannya, dan saya juga menjadi tambah wawasan. Ibu juga sehat-sehat selalu dalam memiliki pembelajaran ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Oke, demikian tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Salam Guru Penggerak.